Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, pada kesempatan sore hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah, serta limpahan nikmatnya. Kita pada kesempatan sore hari ini masih dapat dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang amat sangat mulia, bulan yang kedatangannya selalu dirindukan oleh setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan datang kepada kita dengan membawa segudang amal pahala. Bulan suci Ramadan datang kepada kita dengan membawa sejuta kesempatan kepada kita. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa bertaqarrub ilallah, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita sebagai manusia sering tertipu dengan keindahan dunia. Padahal apa yang ada di dunia ini tentunya tidak ada yang kekal abadi selama-lamanya. Harta yang senantiasa kita hitung dan menjadi kebanggaan kita bersama, terkadang suatu saat akan kita tinggalkan. Umur yang saat ini kita nikmati, pada akhirnya nanti akan kita tinggalkan. Bahkan harta yang kita miliki, mulai dari rumah, mobil, dan lain sebagainya, suatu saat akan tidak ada guna dan lain sebagainya. Bahkan jabatan yang kita miliki, kita raih dengan susah payah pun suatu saat tidak akan berguna di dalam kehidupan kita selanjutnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena sesungguhnya kehidupan dan kebahagiaan yang kekal abadi, yang selama-lamanya adalah kehidupan kita kelak di akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Yang artinya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum
jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan dia akan kekal abadi selama-lamanya di dalam surga itu. Nuzulam min indillah, dan ini adalah merupakan anugerah, pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Dan sungguh apa yang ada di sisi Allah, yakni balasan atau pahala, itu lebih baik bagi orang-orang yang benar-benar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dengan melakukan ibadah puasa ini, yang pertama akan dapat menghantarkan kepada kita untuk masuk ke dalam surga Allah dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, yakni melakukan ibadah puasa itu yang maksud dan tujuannya tidak ada lain adalah agar supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan dengan ketakwaan itu mudah-mudahan bisa menjadi modal diri kita kelak menjadi hamba Allah yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini datang dengan membawa segudang amal pahala kepada kita. Karena setiap amal kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa melakukan ibadah sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala sama halnya seperti orang melakukan ibadah wajib. Dan bagi setiap orang yang melakukan ibadah wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin dhi'fin. Mulai daripada 10 kali lipat hingga sampai 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat amal kebajikan yang dapat dilakukan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengingatkan kepada kita, Raghima anfu rajulin ida dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfarlah. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangatlah rugi bagi orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, hingga sampai pada akhirnya Ramadan berlalu dan berakhir qabla an yughfarlah, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Karena Ramadan dia biarkan berlalu begitu saja. Karena Ramadan dia biarkan lewat begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah shaum, tanpa kita isi dengan qiyamul lail, tanpa kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Padahal saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagi siapa yang mau berpuasa di siang hari, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mau melakukan ibadah puasa di siang hari bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, yang pertama dengan syarat dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan dia hanya berharap untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ketika kita mau melakukan qiyamul lail pada malam harinya, misalkan kita melakukan sholat tarawih dan lain sebagainya, di sana pun ada pahala yang amat besar seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mau melakukan qiyamul lail di dalam bulan suci Ramadan, dia mau melakukan sholat tarawih di dalam bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan sabar, hanya semata-mata ingin melakukan perintah Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu mulia bulan suci Ramadan, yaitu sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbanyak dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memperoleh berbagai pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika malam hari kita gunakan untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik bagi umatku setelah melakukan sholat 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Itulah yang dipesankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian para ulama mengatakan bahwa kalau kemarin di dalam bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi kita untuk menanam, maka bulan Ramadan adalah yaum hasad atau syahrun hasad, yaitu bulan untuk menuai bagi kita, yakni menuai beberapa kebajikan yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan barang siapa yang mau membaca Al-Quran, seberat apapun bacaannya, mungkin karena kita kurang lancar di dalam membaca Al-Quran, maka di sana kata baginda Rasul Muhammad SAW akan disediakan 2 kali lipat pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sesibuk apapun
kita, sesulit apapun waktu kita, mari kita gunakan untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yaitu puasa, kemudian tarawih dan tadarrus Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ma'unah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah saum di dalam bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberat apapun dan sesibuk apapun, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an." Al-Quran was-siyamu yashfa'ani li'abdihi yawmal qiyamah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran dan puasa kelak akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat sebagai pembela kepada orang-orang yang telah melakukan dan membaca Al-Quran serta melakukan ibadah puasa. Maka puasa datang dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ai Rabbi, mana'tuhu wasyahawat." Ya Tuhanku, dulu aku pada waktu di dunia telah mencegahnya untuk makan, untuk minum, dan mencegahnya dari nafsu syahwat. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah saat ini aku kesempatan untuk menolong orang ini. Berikanlah kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu kemudian Al-Quran pun datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ai Rabbi, mana'tuhun naum ad-daila fasyafi'ni fihi." Ya Allah, ya Rabb, dulu semasa di dunia aku telah mencegahnya untuk tidur dan dia selalu membaca kalammu ya Rabb. Maka berikan saat ini kesempatan kepadaku agar aku dapat memberikan pertolongan kepadanya, agar aku dapat memberikan syafaat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hal ini senada dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga kelak akan merindukan kepada 4 golongan umat manusia. Siapa mereka? Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang-orang yang gemar dan selalu untuk membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang ketiga adalah wa hafidil lisan, orang-orang yang senantiasa mau menjaga lisannya. Dan yang keempat adalah wasaimina fi Ramadan, dan orang-orang
yang mau melakukan ibadah puasa selama di dalam bulan suci Ramadan. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, artinya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita saat ini sudah berada di 10 hari kedua di dalam bulan suci Ramadan, artinya masih banyak kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan zahir batin kita, diberikan kekuatan iman Islam kita, agar supaya kita senantiasa bisa menyempurnakan ibadah kita selama di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita tidak akan pernah keluar daripada bulan suci Ramadan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa hanya semata-mata karena didasari iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang bisa kami sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi kita bersama, dan mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadikan support ibadah bagi kita bersama untuk bisa menyempurnakan di malam Lailatul Qadar yang akan datang. Insya Allah demikian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.